kepada publik ya, per hari ini, mana tadi? Per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Jadi diberhentikan secara tidak hormat. Karena apa? Karena tindakan indisipliner, tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut. Kemudian ada kejadian phishing, yaitu tadi mengaku duitnya hilang karena scam dan lain-lain. Kemudian ada juga yang terlibat judi online, dan juga ada yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana hengki-pengki, dan kemudian itu tadi. Ada yang minta duit lah, inilah permainan. Nah, ini 66 sudah kami proses pemberhentian sebagai ASN P3K. Jadi kepada Badan Kepegawaian Negara kami sudah proses 66 kepala dapur. Dan sisanya ada 60 yang kasus yang dalam pembinaan internal. Pembinaan internal ini sebagian besar itu adalah karena terjadinya konflik antara mitra yang punya dapur berkonflik dengan kepala dapurnya. Siapa yang salah dan siapa yang keliru itu yang kita lagi cek. Apakah kepala dapurnya neken-neken mitra minta fee, atau mitranya yang neken-neken kepala dapurnya misalnya minta untuk pengurangan atau minta keuntungan lebih sehingga ada pengurangan kualitas dari makanan yang disediakan. Ini kami cek semua. Jadi ada 66, ini tersebar di Jawa Barat 29, Jakarta 19, Jawa Tengah 12, Jawa Timur 27, Sumatera 21, Kalimantan 9, 4 di Sulawesi, dan 5 di tempat-tempat lainnya. Ya, indisipliner, kemudian tidak hadir, ada juga kasus keracunan yang berulang juga menjadi salah satu alasan kami melakukan proses pemberhentian secara tidak hormat kepada kepala dapur yang melakukan pelanggaran. Ini kemudian kami berhentikan status ASN P3K-nya di Badan Kepegawaian Negara. Sekali lagi menanggapi masih adanya kasus keracunan, kami terus untuk meningkatkan layanan fungsi kontrol kami. Kami kasih contoh saja adalah kasus keracunan di Jayapura melalui sistem namanya POP yang kemarin saya sampaikan, itu dari nyacah kol sampai dengan diserahkan itu ada lognya, ada logbooknya, bisa ditampilkan nggak? Aku kemarin minta screenshotnya itu. Ada? Lah, kenapa nggak ada? Enggak, aku udah minta screenshotnya itu. Bagaimana sih? Nggak ada. Mana ada pusdatin di sini? Mana datin nggak ada? Udah minta dari siang tadi. Ya, jadi nanti saya tampilkan lah. Intinya dari kasus di Jayapura kita bisa memahami bahwa dia mulai masak jam 7 malam. Kemudian diserahkan, ya, dikirim nyampe di sekolah itu jam 11 siang besoknya. Itulah juga menjadi salah satu penyebab adanya keracunan. Ya, jadi dan juga ada sebagian juga yang misalnya ini kan yang paling baru kemarin atau tadi malam itu di Bogor. Itu kita lagi cek apakah keracunan karena MBG atau tidaknya, belum ada keterangan ya. Tapi yang jelas ada orang tua yang juga ikut keracunan. Nah, ini yang ya di beberapa tempat juga sama, ada juga yang keracunan bukan hanya anak didiknya tapi orang tuanya ikut keracunan. Bukannya di Bogor, aku cerita yang tempat lain. Karena ada siswa yang membawa pulang MBG-nya. Ya, saudara-saudara awak media, jadi hati dari anak-anak ini hatinya baik. Dia makan telur, makan ayam, makan ikan, ini dia nggak tega. Dia ingat keluarganya yang ada di rumah.
maka dia sisihkan sebagian lauknya, itu kemudian dibawa pulang. Sebagian nasi yang dibawa pulang. Ini menyedihkan. Mohon maaf, ini ya, anak SD, ya, kemarin saya ke Bogor yang sidak itu dibelah burgernya. Setengah, saya bilang kenapa nggak dihabisin? Dia bilang saya mau kasih ke ibu saya. Karena ibu saya belum pernah makan burger. Nah, jadi ini sedih, namun demi keamanan ya, demi keamanan pangan, demi keamanan supaya nggak keracunan ini juga menjadi penting ya. Maka kami akan menambah ya, akan menginstruksikan lebih keras terkait SOP yang harus dijalankan. Jam berapa harus mulai masak, jam berapa matang plus maksimal 4 jam setelah matang. Jadi nanti akan diberi label, kami sudah instruksikan ke semuanya, harus dibeli label di omprengnya itu setiap hari harus dimakan sebelum jam. Maka kalau sudah lewat jam sebaiknya tidak dimakan. Harus dimakan sebelum jam. Apalagi kalau dibawa pulang. Ini kami terus koordinasi dengan Kementerian Dikdasmen bagaimana guru ya. Jadi begini, awak media semua dan Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, ada anggapan bahwa seolah-olah guru itu terganggu jam belajar mengajarnya karena harus ngurusi ompreng. Itu harusnya tidak. Karena di setiap sekolah ada PIC yang kemudian ada insentif dari kami untuk membantu proses distribusi makan bergizi gratis MBG ini di kelas-kelas. Ada PIC-nya 2 orang. Lantas guru ini apa? Tugas atau tambahan tugasnya adalah ikut menyertai makan bersama murid-muridnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk edukasi kepada murid-murid siswa di kelas itu. Sudah cuci tangankah? Antri, ngambil ompreng, duduk, berdoa, makan dengan baik, dijelaskan kandungan gizinya termasuk dimakan sebelum jam atau harus dimakan sebelum jam berapanya. Nah, manakala nanti ada yang membawa pulang, maka kita beri anjuran jangan dibawa pulang. Takutnya ada kasus menjadi penyebab kasus keracunan. Di banyak tempat, saudara-saudara, itu misalnya ada yang membawa